Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Tampaknya supporter timnas Indonesia sudah mulai geram dengan bacotan dari pengamat bola abal-abal yang bernama Tommy Welly alias Bung Towel ini. Yah, banyak sekali cuplikan video yang berseliweran di media sosial yang mengecam Bung Towel alias Tommy Welly ini. Mereka tidak terima kalau seorang Tommy Welly terus-terusan mengkritik Coach STY alias Coach Sintayong yang sudah berjasa besar dalam dunia sepak bola di bangsa kita ini. Coach Sintayong telah mengukir berbagai macam prestasi, telah mengukir sejarah dalam dunia sepak bola di bangsa kita. Sebagai pribadi yang benar-benar punya jiwa nasionalis, kita pastinya patut untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong. Kita pastinya patut untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada timnas Indonesia yang sudah mengalami kemajuan yang begitu luar biasa. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kritikan-kritikan pedas dan tajam yang dilontarkan oleh pengamat bola yang bernama Tommy Welly ini, sehingga pada akhirnya memicu kemarahan dari supporter timnas Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menemani pemirsa sekalian dengan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari supporter timnas Indonesia. Kecaman-kecaman dari rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola ini. Kita ketahui bersama-sama bahwa dari 280-an juta penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, 95 mungkin 97% semuanya menyukai dunia sepak bola. Semuanya mencintai timnas Indonesia. Semuanya mencintai Coach STY alias Coach Sintayong ini. Lantas kenapa ada segelintir orang, yakni Tommy Welly bersama kawan-kawannya, yang terus-terusan menghujat Coach Sintayong, yang terus-terusan mengkritik Coach Sintayong, mengkritik PSSI, mengkritik Pak Erick Thohir, mengkritik timnas Indonesia? Inilah bukti nyata bahwa di dalam diri mereka ada sikap iri, ada sikap dengki, ada sikap ingin menang sendiri, ada sikap yang sangat mencurigakan yang patut kita cari tahu ada apa kira-kira. Mari kita cek videonya. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, Betul. nggak bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh kompi seperti itu. Satu nyawa sama. Makanya saya mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi kita itu makanya, banyak. Bukan ini nggak masalah bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Kasih contoh, jangan hanya Menurut bicara. saya harus mundur. Menurut saya harus mundur. Itu hak seseorang. Tadi disebutkan, Bapak aturan bilang mana? bahwa aturannya dibebaskan, itu bukan Mundur kode bisa disiplin. mundur bisa jadi itu bukan ditafsirkan kode disiplin, itu regulasi pertandingan dan Ada yang logikanya. bicara kalau mundur Disebutkan artinya dari meninggalkan tanggung gagal jawab. eksekusi regulasi pertandingan. Kenapa Mundur sekarang berarti meninggalkan melindungi tanggung jawab regulasi dong. pertandingan? Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Nah, aku mau bahas satu komentar ini aja teman-teman ya. Nah, Bung Towel kan bilang harusnya nggak usah Nathan dijemput ke Belanda, tapi challenge saja test case Coach Sintayong. Bisa nggak dia melakukan sesuatu tanpa Nathan? Kenapa dia bilang gitu? Karena dia tahu Nathan itu tulang punggung timnas, diandalkan di timnas. Padahal beberapa waktu yang lalu lawan Vietnam dia itu kan meremehkan Nathan. Kutunjukkan videonya ya. Nih dengar teman-teman ya. Nathan Chuaon, pemain yang baru dinaturalisasi minggu lalu tanggal 11 Maret diambil sumpahnya, langsung debut, langsung main sebagai starter.
Ini pun beresiko dan benar saja menurut saya penampilannya tidak mengesankan di babak pertama. Tentu yang harus bertanggung jawab adalah Sinteyong karena dia yang memutuskan, dia yang memilih, dia yang menetapkan Nathan Chuaon sebagai wingback kiri main pertama gitu loh. Jadi, Nah, kalian lihat kan, dia bilang Nathan penampilannya enggak mengesankan. Sinteyong harus bertanggung jawab. Dan kalau dilanjutkan video itu dibilangnya Nathan mainnya lebih bagus Prata sama Arhan. Jadi kan kemarin itu dia kan udah meremehkan Nathan gitu. Kenapa dia sekarang merasa Nathan itu penting? Jadi coba Sinteyong nggak usah pakai Nathan, bisa nggak gitu? Artinya harusnya dia mencabut pernyataan ini kan? Kan selalu kayak gitu dia. Dia mengucapkan sesuatu pernyataan, tapi ketika nggak terbukti pernyataannya itu, dia nggak mau cabut. Kemarin waktu lawan Vietnam dia bilang Nathan itu penampilannya nggak terlalu mengesankan. Kenapa sekarang jadi saking mengesankannya Nathan dibilangnya nggak usah dijemput ke Belanda biar Sinteyong berpikir, kan orang apa kayak gini, coba lah. Terus yang kedua ya, disuruhnya tes case, ini merah putih loh, merah putih di dada, mau jadi ajang coba-coba. Aduh. Jadi aku nggak tahu apa lagi ya, mau bilang apa lagi, teman-teman lah yang menilai. Makanya aku selalu bilang, yuk influencer besar, kita kasih masukan buat Bung Towel untuk dia berubah supaya dia nggak kayak gini lagi. Salam Timnas Indonesia. Boleh apa Mas Bu? Boleh tau lah aku. Pengen tak tapuk cangkeme. Masuk dia ngomong Sinteyong kudu dites. Mbok bikin friendly match ah. Ateli arek iku, Cuk. Kau salah Mas Bu. Wih, gak iso no. Gak iso di menengno arek iku. Cangkeme ngomong ae arek iku. Iya wis ta lah, mosok yo gak sok santai ngono Mas Bu. Gak iso jarene PSSI iku terlalu memanjakan. Iku jenenge full support iku, sumpah Cuk. Arek iku tempe arek iku. Ya, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, halo, kok geding aku? Selamat untuk Sinteyong bisa membawa anak-anak atau adik-adik ke semifinal di Qatar. Dan selamat pula pada Bung Towel, orang yang penuh iri dengki, mungkin jiwa kalbunya dirasui oleh setan yang benci sama sepak bola. Dia tidak rela kalau masyarakat Indonesia ini bangga. Semua itu adalah upaya kita dalam meraih suatu prestasi. Dan naturalisasi tidak salah, tidak disalahkan, diperbolehkan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Ini adalah prestasi luar biasa. Ya, terlepas dari siapapun itu pelatihnya, ini sudah luar biasa. Sinteyong sudah memberikan yang terbaik sebagai pelatih. Juga para pemain memberikan yang terbaik. Bagaimana bisa melangkah ke semifinal? Ini tidak mudah. Tidak seperti membalik cocotnya Bung Towel. Enak kalau ngomong angger mangap itu kalau orang Jawa. Ini kemenangan kemarin ini membuat dia sakit hati. Dan nanti seandainya dan insya Allah bisa menembus final, ya kita nggak mendoakan sih. Khawatir saja saya Bung Towel stroke. Ini kekhawatiran saya. Saya tidak mendoakan, tapi ini bisa terjadi dengan siapapun. Yang lain bahagia, Anda menderita. Oke, Bung Towel sadar dan tidak perlu berdebat dengan Bung Towel. Untuk apa? Dia tuh nggak membuat ilmunya itu pokoknya
pokoknya challenge dan lain-lain itu ilmunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir. Ini lama-lama gue bosan juga ngeliat si Towel ini. Serius bosan gue. Dia itu kayak merusak persepak bolaan kita sekarang ini gitu. Ya kan? Coba kalian lihat kalau pemain bola kita lagi cetak gol, mukanya itu kayak nggak senang gitu. Ya. Kayak mau ngomong lah kan, kayak anjing ngelihat kayak ada orang baru gitu, mukanya kayak gimana gitu, nggak senang gitu. Karena kenapa? Nggak ada bahan dia buat nyerang gitu kan. Kalau saat Indonesia menang nggak ada bahan, dia pengen tuh Indonesia kalah, terus barulah dia serang habis-habisan Erick Thohir, Sintayong gitu kan. Yang diserang orang-orang hebat, dia apa? Jadi gua itu berpendapatnya gini ya, Towel ini dia mafia bola ya. Sekarang dia buat seolah-olah dia itu pengamat bola ya kan. Kenapa gua bilang mafia bola? Karena dulu kan dia ibaratnya jadi orang kepanjang tangan, apa itu, kayak tangan kanannya zaman-zaman Nurdin Halid sama Joko Driono gitulah. Itu yang gua tahu lah ya, yang gua tahu itu. Jadi kalau kayak dulu itu kan, oke ini pemain lokal nih, tolong masukin dong, duit. Ini ada pemain lokal ini, tolong masukin ke timnas dong, duit. Nah, gitu. Di zaman sekarang dia nggak bisa kayak gitu. Maka di zaman Erick Thohir itu nggak bisa lagi yang kayak gitu, nggak bisa. Sekarang harus main ibaratnya, ya yang kita lihat sekarang ini, gimana Indonesia sekarang ini majunya sepak bolanya kan. Ya karena ibaratnya yang mafia-mafia itu dibuang aja semuanya. Cuman yang gue sesalkan sekarang, kenapa kayak Towel ini masih dikasih panggung gitu? Kenapa dia harus masih dikasih panggung? Merusuh aja. Terus yang begonya stasiun TV itu, ataupun kayak orang-orang yang ngasih dia panggung ini kayaknya kita perlu boikot deh kayaknya. Karena oke, Towel yang kita boikot, tapi kalau ada orang yang kalau masih ada orang yang ngasih panggung ke dia, mending orang yang itu aja kita boikot langsung. Ya kan? Maka sekarang gak heran sekarang hashtag boikot Towel lah, apalah. Ya karena dia ini perusuh. Udah sehebat ini Indonesia, nggak ada bersyukurnya gitu. Kenapa? Dia nggak ada pemasukan. Kalau dulu iyalah, ini pemain Liga 1 nih mau masuk timnas, duit. Itu kan yang penting bisa main, gitu kan. Masa kita lagi mau capai ke final, Sintayong pula ditantangnya, jangan masuk ini, bisa nggak gitu? Mau tes kehebatan Sintayong, kan bego kayak gitu. Kau aja nanda nggak bisa, Towel. Banyak pula bacotmu. Jadi gue sekarang ini, kalau gue berpendapat, Towel ini masih menjadi anjing peliharaannya siapa gitu, Mr. X lah gitu. Untuk membuat kericuhan kayak gini. Dia masih lagi menjadi peliharaannya Mr. X. Jadi untuk Towel, yang di zaman dulu banyak pejabat-pejabat PSSI yang terkena kasus korupsi, ya, yang lu dulu andil di dalamnya. Jadi sekarang lu jangan ngerusuh ya. Sekarang ada Erick Thohir. Lu mau lawan Erick Thohir nggak bisa, bro. Lu sekarang ini menghasilkan duit dari sekedar pengamat aja ya. Kalau mau cari seseran udah jangan harap lah. Ya, jangan ngimpi lah. Lu sibuk-sibuk pemain lokal jadi ini Liga 1 nggak ada gunanya. Udah bacot lu udah nggak mempan sama Erick Thohir. Erick Thohir dilawan, Sintayong dilawan. Pakai pembuktian. Lu dulu pembuktian lu apa? Lu bukti dulu lah, lu nendang free kick bisa nggak? Nendang bola bisa nggak? Jangan sekedar pengamat bacot aja lonjeng. Ya, ini adalah cuplikan video di season pertama. Hampir sebagian besar netizen memang merasa geram dengan komentar-komentar yang diucapkan oleh Bung Towel alias Tommy Welly ini. Menurut saya secara pribadi,
Poin penting yang semestinya menjadi catatan utama kita bahwa media-media televisi tolonglah jangan memberikan panggung kepada orang-orang yang hanya mau mengundang kegaduhan dalam dunia sepak bola. Masih ada kok pengamat-pengamat yang profesional, pengamat-pengamat bola yang pantas kita berikan panggung. Karena begini, ketika Anda mengundang seseorang yang tidak berkompeten, yang tidak berkualitas, pasti stasiun TV Anda yang ratingnya semakin anjlok. Jujur, rakyat Indonesia hari ini sudah sangat pintar, sudah sangat jeli, sudah sangat kritis dalam menilai apapun. Apalagi ketika kita ketahui bersama-sama, sebagian besar, hampir 90% rakyat Indonesia ini sangat menyukai dunia sepak bola. Sehingga pantas, bukan saja muak, bukan saja jijik, bukan saja geram. Rakyat rasa-rasanya sudah benar-benar marah. Kalaupun berhadapan, mungkin si Towel ini bisa disiram dengan sampah ataupun dengan tai manusia ataupun dengan tai anjing ke wajahnya itu. Bagaimana tidak ketika dia memberikan kritikan kepada Coach Sintayong dengan memberikan challenge-challenge yang tidak jelas ini? Pertanyaannya begini, apakah kalau Indonesia kalah itu yang malu adalah Coach Sintayong sendiri, ataukah PSSI sendiri, ataukah timnas itu sendiri? Tidak. Saat ini yang kita pertaruhkan adalah bangsa Indonesia. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang kita pertaruhkan adalah merah putih. Dengan demikian, sekali lagi kami mengajak kepada media-media televisi ataupun media-media yang selalu mengundang si Towel ini, tolong dong, sadar. Lihatlah dengan reaksi netizen. Apakah kalian tidak malu ketika kalian itu juga ikut dikecam hanya gara-gara kalian mengundang seorang pengamat bola yang tidak berkualitas, yang bisanya cuma nyinyir, dan nyinyir. Padahal kita rakyat Indonesia sudah mengetahui bagaimana perubahan, bagaimana kemajuan dari timnas kita saat ini. Bagaimana seorang Coach Sintayong telah mengukir sejarah. Ada banyak prestasi yang telah dipersembahkan oleh Coach Sintayong untuk bangsa ini. Kita sebagai rakyat Indonesia semestinya patut mengucapkan syukur, patut memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong. Ayo, para pecinta bola mania, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita mendukung Coach Sintayong, mendukung Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, dan juga kita mendukung Timnas Indonesia. Mereka adalah pahlawan, mereka adalah pejuang. Mereka saat ini sedang bertarung untuk mengangkat marwah bangsa kita. Yang selama ini mungkin Indonesia dipandang sebelah mata oleh dunia dalam dunia sepak bola. Tetapi kali ini tidak demikian lagi. Media-media luar ramai-ramai membicarakan tentang kemajuan dari timnas Indonesia. Mereka memuji Coach Sintayong. Mereka memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong. Masa sih kita yang adalah rakyat Indonesia yang punya jiwa nasionalis tidak mampu untuk memberikan syukur, tidak mampu untuk mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong? Ayo dong, kita pasti bisa. Dan kepada Bung Towel, tolonglah sadar diri. Anda semestinya malu ketika netizen beramai-ramai mengecam Anda, beramai-ramai
memfitnah Anda, beramai-ramai menghujat Anda. Kritiklah yang membangun. Kritiklah yang bisa mengedukasi generasi penerus bangsa ini dalam dunia sepak bola. Mari kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Toel lagi. Nggak ada habis-habisnya nih orang. Statement terbaru beliau bilang ya di acaranya Bang Hotman. Enak betul STY selalu disuapin Erick Thohir. STY sangat-sangat dimanjakan sama ketua PSSI. Ya seharusnya seperti itu, berarti benar tuh. Ketua PSSI-nya benar. Seharusnya demi kemajuan timnas ya emang harus seperti itu, saling menyupport dari semua unsur, dari ketua PSSI, anggota PSSI, pelatih, pemain. Emang zamannya situ ya, zamannya situ waktu ngurus masuk federasi, prestasinya apa sih Wel? Menang lawan Brunei, lawan Timor Leste. Aneh Toel nih, kayaknya syirik amat sama era sekarang nih, nggak diajak ya. Ya seharusnya seperti itu Wel. Nah zaman sekarang bener berarti itu ketua umumnya saling support. Hasilnya timnas yang sekarang nih ya sering ketemu sama tim-tim langganan Piala Dunia, bahkan bisa ngurung. Enak mainnya, dilihat enak, nggak kayak zamannya situ waktu pengurus. Menang lawan Brunei, menang lawan Timor Leste, kalah lawan Vietnam, lawan Thailand kalah. Zamannya situ masuk federasi mah lihat timnas tuh dari belakang langsung oper ke depan, nyampe depan lembung, gerasa gerusu. Aduh, salah aja di mata Toel ya segitu. Masuk Piala Asia U20, U23 senior masih salah di mata Toel. Menang lawan Korea, lawan Jordan, lawan Australia masih. Aduh ampun, lolos 16 besar Piala Asia senior. Aduh, beruntung. Nah sekarang timnas U23 masuk semifinal. Kenapa sih Wel? Gitu amat. Takutnya nih Wel, berimbas sama keluarga sampean, anak-anak sampean. Nyadar nggak sih, bukan saran, bukan kritik loh, seperti itu lebih ke unsur kebencian. Aduh, kenapa sih Wel? Segitu STY enaknya dari peringkat 107 sekian, 107 sekian ke 103 sekian loh. Aduh. Aduh. Saya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari. Kok jadi bab terima kasih nih orang? Gus Yassin sampai bingung. Terima kasih. Gus Yassin pusing dia. Ya elah terima kasih. Bagaimana ini kepentingan bangsa dan negara loh, timnas itu. Kalau kayak contoh yang kemarin-kemarin ya, seperti pelatih-pelatih kayak Thomas Doll yang agak rusuh, terus ini itu melepas pemain gini-gini. Thomas Doll itu orang bule yang tidak ada darah Indonesia nih contoh. Ya agak wajar, cari nama, cari ini itu. Lagian secara tidak langsung juga PSSI, STY semuanya ya lah. Pasti kita juga terima kasih sama pemainnya. Terima kasih sama pemain itu sama saja terima kasih sama klub juga. Ya kalau misalnya pemain itu Pak Erick Thohir, STY gak terima kasih sama pemain-pemain itu, terus mau jadi tim apa? Gak kompak, mainnya juga asal-asal. Kan begitu. Bab terima kasih. Anjir, rusak temen nih ya. Ini sengaja kayaknya. Kata-kata seperti ini tuh bener-bener kayak memperpecah belah. Begitu seakan-akan kayak yang di liga-liga ini PSSI atau STY pelatih atau semuanya lah yang ada di PSSI ya strukturnya.
itu kayak gak berterima kasih sama klub-klub begitu, semacam begitu. Kayaknya ada sesuatu perkataan mengadu domba. Jelas mengadu domba kalau ini. Jelas tadi saya bilang kenapa tidak terima kasih Rizky Ridho, terus Hernando, ini jelas mengadu domba. Padahal kalau pemain, pelatih yang bekas pemain enjoy saja, mendukung semuanya. Bambang Pamungkas, Boa Salosa, Coach Aji Santoso mendukung fine saja. Lah Bung Toel bukan pemain bola. Pemain bola apa namanya? Bola sodok mungkin dia ini, anjir. Rusak. Ya Allah, kalau diundang juga orang begitu ya di TV ya. Memang laris mungkin, tapi sentimen negatif. Ya elah. Kasihan juga itu Bung Toel. Dia sudah terjebak dalam sebuah kemelut-kemelut ini gitu loh. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Ini adu tontonan tidak bagus sekali, sumpah. Menang lawan Korea, Toel nggak diajak, kita masuk semifinal. Toel nggak diajak, King Indo makin sakti. Toel nggak diajak, ngegas ke Olimpiade. Toel juga nggak diajak, STY diperpanjang. Toel nggak diajak, kita bersenang-senang. Toel nggak diajak, tinggal tunggu waktu ke Piala Dunia. Toel masuk goa, Toel, beaba. Jadi gini teman-teman, di saat pencapaian timnas itu benar-benar luar biasa dan masyarakat sangat euforia dengan keberhasilan ini, khususnya timnas U23 di bawah asuhan Sintayong, ada yang mencoba untuk memanfaatkan momen. Salah satunya media. Yang terbaru TV One kembali mengundang gelandangan sepak bola Indonesia Toel. Nah, sekarang kita perhatikan Toel terus menyerang secara pribadi pada Sintayong. Katanya pengamat, harusnya yang disampaikan oleh Toel itu adalah analisa pertandingan 1, 2, 3 bahkan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Tapi yang dilakukan Toel adalah penyerangan pribadi seperti ngegosip dan ngerumpi. Nah, untuk teman-teman ini harus paham sih ya. Kita sebagai masyarakat harus mendapatkan tontonan konsumsi publik yang bagus. Ya, harus mencerdaskan. Di saat Sintayong diserang habisan sama si Toel itu secara pribadi, kita harus melakukan perbandingan. Kita akan membandingkan Sintayong dengan Toel. Kita perhatikan dulu, Sintayong ini berbuat apa berbuat apa untuk Indonesia? Ya, apa pencapaiannya? Bagaimana perkembangan timnas? Bagaimana respon masyarakat untuk dia? Sampai situ. Coba teman-teman perhatikan. Tanpa Sintayong berterima kasih. Baik. No need. Dulu kau kemana aja Toel? Kemana aja kau waktu masih Benny Dolo, Ivan Kolev, Peter Wright, Simon McManamy dan yang lain-lain itu nggak ada kau nyuruh berterima kasih itu ke klub-klub, manajer-manajer, pelatih-pelatih itu nggak ada. Kau diam-diam aja dulu. Giliran Sintayong harus semuanya minta terima kasih satu-satu klub. Kau ini memang mau mengadu domba Sintayong dengan klub dengan statement itu. Kau tahu kau tidak mampu ngelawan Sintayong karena dibela oleh masyarakat. Kau adu-adu domba lah Sintayong sama klub-klub ini. Memang udah nggak, kau cari-cari semua kesalahannya apa yang bisa kau tekan dan bisa kau goreng-goreng, itu yang kau mainkan Toel. Sekarang kau bayangkan aja, harusnya klub itu bangganya setengah mampus itu untuk pertama kali pemain-pemainnya bisa, negara kita ini bisa membuat sejarah oleh pemain-pemainnya. Harusnya klubnya yang bangga. Lihat penyambutan pemain-pemain Argentina, Atletico Madrid, waktu menyambut pemain-pemainnya klub-klub Liga Inggris, waktu pemain dari Argentina juara, disambut mereka. Padahal klub-klub Liga Inggris loh. Disambut lagi pemainnya, bangga mereka ada pemainnya yang bisa juara Piala Dunia. Padahal mereka itu klub Liga Inggris. Klub dari misalnya kayak Atletico Madrid nih, klub Spanyol, bangga dia ada pemainnya bisa juara Piala Dunia.
Harusnya klub kita itu sangat-sangat bangga dan berterima kasih kepada timnas karena berhasil membanggakan negara ini. Kau tuh yang kau goreng-goreng itu aja kesalahan-kesalahan, kau cari-cari apa kesalahan yang bisa kau goreng-goreng. Aduh, capek kayaknya hidup Mutuel kalau kayak gitu terus, bro. Assalamualaikum, salam logika. Kembali bersama saya Adam Ali. Sobat, khusus untuk Bung Towel, pengamat sepak bola nasional, yang selama ini kerap mengkritisi Sintayong. Bung Towel sebaiknya segera mengambil kebijaksanaan baru untuk memperbaiki komunikasi Anda terhadap publik. Jika masyarakat kita, para pencinta sepak bola di Indonesia, yang secara nyata mereka melihat bahwa Sintayong adalah pelatih yang memang berhasil bergerak jauh membawa Indonesia, khususnya Garuda Muda, terbang tinggi menuju semifinal U23. Ini adalah sebuah kebanggaan yang besar. Jika Anda tidak sependapat dengan Sintayong, entah apapun alasannya, mohon dihentikan dulu sejenak. Jangan sampai masyarakat yang lagi euforia kemudian marah. Ingat Bung Towel, masyarakat kita pencinta bola tidak selamanya dari kalangan intelektual, tetapi dari masyarakat bawah sekalipun sepak bola ini sangat digemari. Apalagi para supporter fanatik, para bonek. Jangan sampai mereka terus memaki Anda, membuli Anda, bahkan bisa saja menghakimi secara fisik di luaran sana. Kalau tiba-tiba di suatu tempat, di suatu titik Anda bertemu dengan segerombolan para bonek yang begitu cinta pada timnas, begitu cinta dan mendukung Sintayong, jangan sampai Anda dianggap sebagai penyebab kalau nanti Indonesia gagal di semifinal. Salam logika, salam olahraga. Saya kadang bingung, sebenarnya si Tommy Welly alias Towel ini, dia pengamat bola kaki atau jangan sampai dia ini adalah pengamat bola guling atau mungkin bola biliar ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagian besar hampir semua cuplikan-cuplikan video ini, netizen benar-benar kecewa dengan pernyataan dari si Tommy Welly yang pada akhirnya dia dikecam, dia dihujat, dan dia dikritisi habis-habisan. Banyak sekali netizen Indonesia saat ini yang mencintai Coach Sintayong karena seorang Coach Sintayong telah mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Dan perlu kita sadari bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Coach Sintayong, oleh PSSI bersama Bapak Erick Thohir, oleh Timnas Indonesia, itu semua bukan untuk kepentingan individu mereka sendiri, tidak. Itu semua demi mengangkat marwah bangsa kita, demi membela merah putih. Dengan demikian, kita sebagai supporter sejati, kita sebagai pendukung Timnas Indonesia, sudah patut dan selayaknya kita harus mendukung Timnas Indonesia dengan membangun narasi-narasi yang positif, dengan memberikan apresiasi kepada mereka sebagai motivasi terbesar dalam diri seorang Coach Sintayong, PSSI maupun Timnas Indonesia. Jujur, saya secara pribadi sampai saat ini masih merasa yakin dan percaya bahwa Timnas Indonesia akan tembus sampai ke laga final dan pada akhirnya mereka akan menjadi bintangnya Piala Asia. Kita berdoa bersama-sama, yakin pasti akan bisa. Catatan penting untuk Bung Towel alias Tommy Welly alias Handuk ini,
Mohon sadar, netizen sudah geram. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang bijaksana, maka engkau harus sadar bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Engkau punya istri dan anak-anak. Seperti kutipan dalam cuplikan video yang terakhir tadi, jangan sampai kekerasan fisik bisa terjadi akibat ngamuknya pecinta timnas Indonesia. Sekali lagi bertobatlah sebelum hal terburuk terjadi dalam diri Anda maupun keluarga Anda. Berilah kritikan-kritikan yang positif, kritikan-kritikan yang bisa mengedukasi generasi penerus bangsa ini, khususnya generasi-generasi muda yang saat ini sedang fokus dalam dunia sepak bola ini. Kualitas seorang Coach Sintayong tentu berbeda jauh dengan diri Anda. Profesionalisme yang ditunjukkan oleh seorang Erick Thohir tentunya berbeda jauh dengan Anda. Anda jangan pernah membandingkan peristiwa masa lalu ketika Anda masih menjadi pengurus PSSI dengan terjadinya berbagai macam kasus di PSSI. Mulai dari kasus korupsi hingga mafia bola. Di tangan Erick Thohir, di tangan Coach Sintayong, tampaknya itu semua tidak akan terjadi karena mereka adalah pribadi-pribadi yang profesionalis, pribadi-pribadi yang benar-benar menguasai bagaimana caranya untuk membangun sepak bola itu. Seorang Erick Thohir yang saat ini menjadi ketua umum PSSI, tentu dia punya background, dia punya pengalaman yang begitu matang dalam dunia sepak bola. Sama halnya dengan Coach Sintayong. Beliau ini adalah mantan pelatih dunia yang mampu membawa Korea Selatan ke Piala Dunia. Itu yang perlu Anda camkan. Sehingga bacotan Anda sama sekali tidak berkualitas, sama sekali tidak bermutu. Bacotan Anda hanyalah sampah yang pada akhirnya Anda dihujat oleh supporter timnas Indonesia. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mendukung timnas Indonesia. Kemenangan yang diraih oleh timnas Indonesia adalah kebahagiaan, adalah kebanggaan untuk kita rakyat Indonesia dan untuk Merah Putih. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.